mengingatkan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang ada di sini. Bahwasanya pada pagi hari ini kami selaku CGP Angkatan 10, saya CGP Rekognisi atas nama Miftahul Zuhan, Dan saya Muhammad Nurhuda, mapel bahasa Inggris dari SMK Negeri Mojoagung, CGP Angkatan 10. Dan saya Muhammad Tajib Faizin, CGP Angkatan 10 dari Mapel MPLB. Di sini kami akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Yes. Sebelum memulai, marilah kita biar ramai semarak slogan guru penggerak. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Coba pasang sekali lagi Pak Zuhan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Baik. Pada pagi hari ini kami selaku calon guru penggerak, di sini kami akan melakukan diseminasi tentang budaya positif yang ada di SMK Negeri Mojoagung. Dan pada intinya ini adalah kita memulai juga, karena di sini CGP-nya kan kemarin baru ada Bu Aulia, Bu Nita, sedang ini sudah moving, dan kita di sini akan melanjutkan untuk tongkat estafet sebagai guru penggerak, di mana nanti akan membawa perubahan mulai dari yang terkecil, dari lingkungan kelas kita, sampai nanti kita bawa ke lingkungan warga sekolah di SMK Negeri Mojoagung. Nah, di sini kami akan membawakan atau menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Baik, untuk sesi pertama nanti saya sendiri yang akan melakukan presentasi, nanti disusul oleh Pak Nuril dan Pak Ajib, karena kita adalah berkelompok di sini, karena CGP di sini ada 3, biar nanti sekali jalan 30 meter lama. Bisa, mulai ya? Siap. Baik, perkenalkan, nama saya Miftahul Zuhan. Bahwasanya saya di sini adalah guru produktif rekayasa penanggal lunak, sekaligus sebagai fasilitator guru penggerak angkatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 untuk CGP. Nama saya adalah di Lamongan, dan sekaligus saya adalah sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Jadi tugas saya adalah double. Baik. Untuk selanjutnya, untuk budaya positif, di sini adalah judulnya tentang budaya positif. Di sini kami akan memberikan pertanyaan pemantik, bahwasanya di budaya positif ada pertanyaan memantik, di mana nantinya ada hukuman. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, ada memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan, dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini dari semua ini ada ilustrasi gambar, ada ilustrasi gambar juga. Yang ketiga, ada ilustrasi gambar. Bahwasanya di pendidikan guru penggerak, memang di sini kita sudah ada peraturan yang sudah tertulis dan disepakati, tetapi juga alangkah baiknya sesuai dengan perkembangan kodrat zamannya anak sekarang. Kalau kita mengacu pada yang di atas itu sudah tidak masuk, karena kita terikat oleh undang-undang bahwasanya pendidikan tidak boleh melakukan kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk kepada anak, menghukum. Nah, bagaimana nantinya
Di situ ada nomor 2 memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, ini masih bisa diterima. Oke, masih bisa diterima. Karena juga diharapkan dengan disiplin seperti tadi, terlambat tetapi tidak hal fisik yang atas kan fisik ya, itu masih bisa menumbuhkan rasa mereka bahwasanya disiplin itu wajib, masih perlu. Kalau nomor 2. Kalau nomor 3 memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini ada 2 pendapat, ada iya ada tidak. Karena kalau iyanya yang pertama oke, memotivasi, tetapi bagi yang X yang lain, siswa yang lain pasti punya anggapan itu kesayangan, karena itu dia seperti apa, pinter. Jadi otomatis menimbulkan hal baru bagi dia merasa down karena sudah merasa mungkin nggak diperhatikan atau bagaimana. Yang kedua, yang ketiga ini oke bisa, tapi juga kalau di perkembangan saat ini bahwasanya anak itu tidak harus kita kasih sesuatu. Kita kasih kamu belajar yang rajin nanti biar nanti meningkatkan nilai kamu juga, nanti ketika kamu lulus nanti ini adalah bekal kamu. Dia istilahnya membesarkan hati mereka. Jadi tidak harus dengan penghargaan seperti dikasih roti, jadi kan seolah-olah perlombaan nanti yang siapa yang menang atau yang mampu mendapatkan hadiah. Nanti kalau yang pemikirannya atau pikirannya saya nggak mungkin bisa, otomatis kan dia sudah down, tapi sudah seolah-olah dia tidak mampu. Jadi kalau bukannya kita unggulkan pendidikan guru penggerak, tetapi secara garis besar guru penggerak ini adalah sudah kita mulai dari zamannya Kiai Haji Dewantara, tapi baru didengungkan sekarang gitu aja sih, karena pada ilmunya diambil dari semangat Kiai Haji Dewantara semuanya. Karena di Kiai Haji Dewantara menyampaikan bahwasanya perkembangan anak itu dari kodratnya dan zamannya. Kalau zaman sekarang kan semua dari teknologi, kita juga tidak bisa memiliki secara global langsung ya, tapi harus menyaring berarti seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang di kelasnya ada siswa yang main game, gadget, kita kan nggak tahu kadang-kadang kita sudah maksimal menjelaskan tapi ada yang main sembunyi-sembunyi. Berarti contohnya seperti itu, karena sudah zamannya arah teknologi. Tapi di ketiga ini untuk yang nomor 2 masih masuk, masih bisa diterima kita. Kalau nomor 3 ini juga bisa diterima, bisa tidak juga, tapi sesuai perkembangan zamannya adalah cukup tidak harus diberikan hadiah, tapi besarkan hati mereka di dekat saja. Seperti ini adalah yang kita dapat dari baik modul di pendidikan guru penggerak dan juga dari berbagai fasilitator instruktur baik di PMM juga. Kurang lebih PMM itu adalah pengejawatan dari pendidikan guru penggerak pada intinya, tapi di dalam bentuk kan aplikasi yang dibahas. Kurikulum Merdeka juga nggak ada pengejawatan dari pendidikan guru penggerak, karena isi dari kurikulum Merdeka adalah semuanya terpaut di pendidikan guru penggerak di modul-modulnya. Next ya. Konsep utama budaya positif yang jelas, nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, sifatnya baik secara global. Contoh global itu tidak harus langsung ke lingkungan sekolah kita, tapi based on kita mengajar di kelas kita, terutama Bapak Ibu selaku wali kelas, otomatis kan tahu anaknya, otomatis kan ibaratnya kalau di kelas X, RPL ruangannya di sana, pojok, berarti dia kan Bapak Ibu wali kelasnya kan pasti di sana, nanti anaknya di mana di sana, otomatis lingkungan kelasnya mau dari menjaga kebersihan, mengingatkan, tidak harus terpampang, kadang sudah terpampang peraturannya tetapi tidak dilaksanakan, masih iren-iren ya. Itu kan juga kan bagian dari pertama kita memberikan istilah penjelasan atau istilahnya menyuruh kita, tapi kita juga harus juga action. Jangan sampai menyuruh anak ada kertas cacat, anak bersihkan nanti kita nggak mencatat. Kan kadang saya di lab itu ada botol aqua,
saya ambil, atau kadang saya ambil sapu, saya sapu. Pasti mereka kalau yang sadar, Pak saya kerja, nah gitu, ya. Tapi kalau mereka yang tidak sadar ya cuek. Tapi yang sadar pasti dia merasa ini tergerak hatinya, gurunya kok serunya, pasti tergerak. Itu contoh sederhananya. Terus yang kedua, dari motivasi penghargaan, dukungan dan restitusi. Nah, di sini untuk motivasi anak tadi sudah disampaikan bahwa penghargaan itu boleh mungkin satu, boleh juga tidak. Tapi yang paling baik adalah sesuai pada pendidikan atau inquiry apresiatif, kita dan cukup memberikan hal-hal yang positif atau membesarkan hati mereka, memberikan motivasi. Itu bagian dari ini penghargaan atau istilahnya apresiasi. Kalau penghargaan nanti sifatnya ya, tadi kurang tepat, mungkin apresiasi. Hukuman tadi, kalau hukuman mungkin sekarang sudah tidak cocok. Kalau apalagi anak semuanya itu sampai suruh push up atau apa biasanya anak STM itu push up masih, karena salah satu disiplin bengkel, biasanya salah satu dengan alat-alat berat itu biasanya masih ada juga. Tetapi secara pendidikan penggerak kita diharapkan adalah tidak menghukum secara fisik, tetapi adalah bagaimana nanti restitusi. Jadi restitusi sifatnya adalah memberikan solusi dari dia, kita cuma menggali, kita solusinya ternyata kamu yang bisa ada sendiri seperti itu. Terus dari kesalahan dia, bisa kan kesalahan orang lain kan tidak ini. Satu, jatuh di tempat tidak mungkin ya, pasti nanti jalan lagi, jatuh lagi di tempat lain. Nah itu otomatis solusinya itu juga berbeda. Kalau orang masak bumbunya garam, dia kurang, wah ini kurang manis, asinan, tambah gula, kan otomatis sudah beda tambahan lagi ya, dan seterusnya. Dan itu adalah bumbu-bumbu untuk restitusi, salah satunya pada siswa. Terus bagaimana kalau ada sekarang ini sistem poin? Kalau sistem poin anak itu sudah mencapai poin, dikeluarkan. Sebenarnya kalau di pendidikan guru penggerak atau yang diajarkan di Dewantara itu sebenarnya kurang tepat, karena seolah-olah anak-anak itu kayak leg, kalau kamu poinnya segini, kamu harus keluar. Sama aja kita permainan atau game, kalau kamu sudah over, ya kamu keluar. Kan kita mendidik. Sedangkan pendidikan itu kan tidak hanya mencari anak baik saja, kan pendidikan banyak karakter. Itu yang Terus yang ketiga adalah yang ini yang penting, keyakinan kelas. Keyakinan kelas bahwa saya berani positif itu kita mulai dari diri kita sendiri, yakin keyakinan kelas kita. Anak-anak kalau pakai seragam ya harus lengkap. Kalau tidak lengkap nanti mungkin kalau itu bisa beli di Kopsis. Contohnya ini apa ini namanya? Hasrul yang tolongnya itu harus lengkap, misal kan keyakinan. Sudah diyakinkan, disepakati, nah, itu wajib disepakati. Nanti ketika ada yang melanggar, kan mereka setiap langsung bagaimana kesepakatan tadi. Kita sudah nggak mengingatkan, mereka sudah ingat, itu pun sudah sepakat. Kurang lebih seperti itu. Tapi diyakinkan. Misal jam pelajaran Bu Maria matematika, tolong HP ditaruh di samping. Mungkin nanti karena mungkin ada hitungan. Ketika disuruh menggunakan HP bisa siap. Itu karena sudah ada kesepakatan. Keyakinan disepakati, baru nanti dilaksanakan bersama. Bisa. Tapi kita tidak mulai dari lingkungan sekolah, tapi kita mulai dari pelajaran kita masing-masing. Kalau saya di produktif RPL ya saya mulai dari diri saya sendiri, guru produktif RPL. Ya. Terus selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, maksudnya manusia itu butuh nyaman, bebas, tenang, ya. Penghargaan, disayangi itu wajib. Anak-anak itu kan sebenarnya disayangi dalam arti tanda kutip ya. Yang jomblo ya jangan berlebihan. Jadi biar nanti kesannya itu tidak ada sesuatu yang lain, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol seorang guru. Guru ada yang pertama nanti ada 5 situ ya. Menjadi teman, terus membuat rasa bersalah, terus pemhukum, teman, terus pemantau ya. Terus yang 5 manajerial. Nah, di sini 5 posisi kontrol ini yang perlu kita terapkan. Apakah guru yang menghukum tadi kan? Tanda kutip penghukumnya tadi
yang sifatnya tidak boleh fisik tapi restitusi. Jadi seperti itu, terutama di Indonesia. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bahwasanya di restitusi ini kita nanti akan menstabilkan validasi tindakan, menanyakan tidak. Nanti restitusi apa? Nanti sebenarnya hubungannya dengan BK paling banyak. Tapi secara garis besar wali kelas adalah juga restitusi anaknya sendiri tanpa sebelum KPK. Disiplin positif dan penilaian kebajikan universal ada SPP 5 ya. Sesuai dengan P5 itu ada makna disiplin, berasal dari bahasa disiplin yang saya sebutkan, saya jelaskan ini maknanya belajar, artinya adalah belajar, disiplin belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi maju sebuah tujuan apa yang diinginkan. Jadi kita harus menggali potensi anak apa yang mereka bisa maju. Jadi kita makanya paling filsafat ini adalah wali kelasnya tahu anak ini A, B, C, D karakter. Makna asal dari bahasa itu ya Sokrates Plato itu, namun dalam budaya kita makna kita disiplin adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah patuh, tapi tanda kutip patuh tidak harus selalu membungkuk terus. Ya, sehingga bisa dijadikan membungkuk itu anak itu tidak dari diri hati, tapi karena peraturan. Jadi seorang tidak dasar dari hati. Yang di sini di pendidikan berpendapat yang dimulai dari diri itu dari hati. Nilai-nilai kebajikan universal, kalau di nilai kebajikan sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu, baik di individu untuk dirinya dan untuk lingkungan masyarakat secara umum. Ini adalah beliaunya ada Dr. William Glasser. Itu bahwasanya setiap perilaku memiliki satu tujuan, pasti setiap orang pasti punya tujuan. Ya, ada Dean Bosen 98 dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan motivasi intrinsik, motivasi yang kelihatan nanti inginnya apa, dan yang non intrinsik dan tujuan kemudian diinginkan. Dan ada P5 itu mulai dari beriman, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Teori motivasi penghargaan hubungan dan restitusi, ada motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ada motivasi eksternal bersumber dari orang lain ya. Kalau kita menjadi peraturan, terus pertanyaannya atau apa yang dilakukan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, pasti ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Ada motivasi eksternal juga sama apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan. Pasti ada keinginan. Setiap orang ingin beda ya. Jadi pasti ada tendensi orang seperti itu. Untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal, tujuan disiplin positif, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah dari eksternal dan internal. Terutama dari diri kita sendiri yang harus kita tanamkan. Jadi budaya positif itu bahasanya adalah jangan mencari nanti kalau saya ini nanti dinilai ABCD. Kebanyakan saya di sini saya sendiri saya akan melakukan, tapi saya tidak akan publish keluar. Kenapa? Nanti khawatir saya ada penilaian. Nanti kalau penilaian oke, tapi di sisi lain belum tentu ada yang suka dengan diri saya. Lebih baik ya karena tadi saya mulai dari lingkungan kelas saya sendiri di lab. Mungkin saya sampaikan dari sini, nanti akan disambung oleh Pak Nuril. Mungkin selaku karena di sini kita berkolaborasi nanti untuk nanti ada sesi. Alhamdulillah tadi Pak Zulan sudah memberikan banyak penjelasan ya, tentang hukuman, penghargaan, restu dan sebagainya. Luar biasa banyak materi yang diberikan oleh Pak Zuhan. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh versi saya dulu. Nanti tugas Anda adalah mengumpulkan sticky note ini dengan keaktifan Anda. Dan sebagai hukumannya, bagi yang tidak memiliki sticky note ini,
Hukumannya adalah apa nih hukumannya kira-kira? Suruh makan roti aja. Hukumannya nikmat sekali gitu. Hukumannya adalah kalau versi saya hukumannya bangun sekolah gimana? Bangun sekolah. Itu betul. Tadi kan Pak Zuhar sudah menyampaikan hukuman yang tidak layak sekali mungkin kayak push up, fisik, squat jump, jalan jongkok, aduh kayaknya sudah Bu fisik Kalau sekarang sudah tidak insyaallah Ibu sudah mboten Nempelan mboten. Gitu jadi hukumannya adalah memakan roti. Cemawon siap. Begitu makan roti sambil menyanyi setelah itu. Oke. Dan penghargaannya kalau yang mengumpulkan banyak sticky note, mungkin nanti belok mengumpulkan satu gepok mungkin tukar nanti. Kita kan manusia biasa pemburu-pemburu promo betul. Apa saya saja? Semua sama pemburu promo mengumpulkan poin begitu sama. Oh sama saya juga. Jadi kalau yang mendapatkan sticky note agak banyak bisa ditukar dengan door prize dari saya. Enggak berharga sih sebetulnya juga, cuma insya Allah ya apresiasi. Seperti itu Ibu jadi ada hukuman, ada penghargaan. Saya interpretasikan dengan versi saya. Hukumannya adalah makan roti, setelah itu bernyanyi bernyanyi. Makan roti mawon, siap makan roti aja. Kemudian yang banyak bisa ditukar dengan door prize-nya terlalu besar kayaknya. Terus apresiasi sekali. Begitu hukuman dan konsekuensi. Baik. Nah, ini saya punya prinsip sih. Jadilah guru yang pasif karena yang seharusnya aktif adalah siswa. Itu prinsip saya. Jadi kita pasif aja Saya terutama Kamu saya bukan berarti ini boleh cosplay atau gimmick sedikit jadi siswa Ibu Bisa ya? Monggo, silakan. Apa itu hukuman? Sudah ada observasi. Apa itu hukuman? Kalau nggak bisa terlihat, nggak terlihat bisa lewat. Maksudnya artinya. Betul. Artinya. Bisa dari jenengnya Mbak. Hukuman ini pokoknya boleh. Siap Ibu, luar biasa. Hukuman adalah sanksi yang diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Luar biasa, tepuk dulu buat. HP yang penting berarti perkantoran. Baik, tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ibu Kori. Jadi hukuman adalah sanksi yang diberikan kepada siswa, Yang melakukan pelanggaran. Jadi konotasinya dengan pelanggaran, konsekuensi. Siap. Konsekuensi hampir sama seperti hukuman, Siap. tetapi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Mantap sekali kesepakatan dengan Siswa. Ini. Iya, jadi kalau dia nanti akan dia melakukan kesalahan, kira-kira Anda nanti akan melakukan apa sebagai balik-baliknya? Tentang dulu. Belum PGP tapi sudah GP nih. Belum pendidikan sudah guru tunggal sabi. Sepertinya umum kayak tempat itu. Yang paling pas umum nih dengan dress code-nya betul. Luar biasa, mantap sekali. Jadi seperti itu kurang lebihnya hukuman dan konsekuensi. Apakah sama? Tidak. Apa beda? Beda. Satu. Itu dia sekali. Jadi ada samanya. Ada samanya. Oh iya, ada samanya tapi juga ada perbedaan. Dan ini hanya hasil observasi kami. Ibu-ibu bisa punya versi sendiri. Begitu Siap. Lanjut, nggak perlu lama-lama. Berikutnya ada hukuman konsekuensi. Berikutnya adalah penghargaan. Silakan monggo. Penghargaan biasanya lebih ke apresiasi yang berupa barang. boleh kata dulu seret kata dulu betul. Kita kan lagi bahas budaya positif begitu. Jadi ketika ingin menyampaikan sesuatu kita kata dulu, dipersilakan kalau kita ngomong seperti itu. Siap Bu, mohon maaf siap Ibu Maryam. Penghargaan itu adalah apresiasi kepada siswa yang sudah melakukan sesuatu yang baik dan biasanya cenderung berupa barang. Cenderung berupa barang. Boleh tepuk tangan dulu buat Bu Maryam luar biasa. Ini memang luar
biasa aktif ya. Ini semua nih. Padahal Ini istirahat. ini slide show pertama jenengan pirsa nih, belum pernah diberikan sebelumnya kan? Tapi sudah bisa menguasai betul materi yang akan kami sampaikan sebetulnya. Jadi luar biasa. Jadi penghargaan kurang lebih seperti apa yang disampaikan Gumar yang tadi. Dan mungkin kalau contohnya mungkin ini, tadi kan Gumar bilang penghargaan bisa apa namanya barang boleh. Iya. Kalau yang lainnya silakan boleh. Benar Emi. Benar Emi siapa Bu Emi? Iya. Contohnya itu penghargaan bisa barang, bisa juga motivasi. Kayak kita itu memberikan ucapan-ucapan bahwa kamu itu seperti ini gitu. Memuji? Pujian. Pujian? Ya, pujian untuk memotivasi anaknya untuk lebih baik Siap. lagi. Luar biasa Bu Emi, luar biasa. Tolong Pingin teh. Iya, laku sangat ya. Laku sangat ini gitu. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi di poin penghargaan ini mungkin penjabarannya akan sangat luas sekali. Gitu. Jadi bisa berupa barang, bisa berupa pujian, atau mungkin Bapak Ibu guru juga punya pandangan lain lagi. Wah, kayaknya penghargaan nggak cuma apa namanya penghargaan, nggak cuma barang dan juga pujian. Seperti ini juga bisa. Betul nggak sih? Nah, itu juga bisa gitu. Gerakan gitu. Dan saya rasa body language gesture juga bisa memberikan motivasi tersebut buat anak-anak begitu. Jadi sekali lagi ini hanya hasil observasi kami. Jadi Bapak Ibu nanti bisa untuk mengimplementasi atau mengaplikasikan dengan visi panjenengan yang baik. Begitu ya. Baik, penghargaan dan Masya Allah. Lanjut langsung restitusi. Ini hal baru nggak sih? Iya. Baru ya. Saya juga kemarin restitusi, mengucapkannya aja kadang saya kebelet Pak Haji. Restitusi. Karena memang hal baru buat kami para CGP juga, dan memang betul Pak Zulum ya, ini memang di sebelumnya sudah pernah disampaikan juga gitu, di angkatan sebelumnya gitu. Jadi ini adalah inovasi dari tujuan pendidikan dari Guru Merdeka, Pak Nadiem Makarim juga ya, Kementerian menambahkan restitusi. Jadi tadi sudah sampaikan ya, ada hukuman yakni makan roti sambil bernyanyi, setelah itu bernyanyi, hukuman. Kalau apresiasinya poin ini bisa ditukar dengan door prize-nya. Nah, yang restitusi seperti apa Bu? Mau siap Bu. Setahu saya ya, Iya, Bu. restitusi itu pendekatan pada anak yang melakukan kesalahan biar anak itu bisa mengungkapkan kejadian sebenarnya. Keren sekali, tepuk tangan dulu buat Bu Emi. Bisa gitu. BKK, guru BKK. Mari gara PMM. Mari gara PMM. Oh, tidak. Konangan. Beginilah yang terjadi saudara ketika kita saling bertemu dari latar belakang yang berbeda gitu, luar biasa. Mungkin luar biasa. Saya juga hal baru buat saya, dan terima kasih sudah memberikan arahan tambahan buat saya begitu Bu Emi. Jadi lulus di restitusi adalah Bu Emi, diulang lagi boleh? Karena saya lupa. Lalu terpesona. Ya jawabannya. Yang saya tangkap adalah gimana cara kita untuk Mendekati siswa yang melakukan kesalahan, biar siswa itu bisa mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Betul. Karena kalau yang saya ini pengalaman saya nih, mungkin saya juga kurang dekat dengan siswa Pak Haji. Terus ada yang salah itu, kalau saya ngomong salah itu ngomong Pak. Jadi kayak dengan saya itu takut, dengan saya itu mau sharing nggak bisa all out. Atau mungkin saya kurang terpercaya nih. Biasanya kan orang sharing kan karena percaya begitu gitu. Mungkin jangan-jangan saya tidak dipercaya oleh siswa. Betul sekali Bu Emi. Jadi betul seperti itu Bu Ibu. Jadi kurang lebihnya adalah kita bagaimana tidak perlu seperti apa, tidak ada passing grade-nya gitu ya, passing grade atau batasannya tidak ada. Jadi panjenengan sendiri sebagai guru itu yang bisa menyentuh hati siswa, dan panjenengan sendiri yang tahu bagaimana saya lewat mana nih menyentuh hati siswa ini, lewat kanan, kiri, tengah, atau belakang, atau aja gimana baiknya. Begitu betul ya? Siap. Boleh ditambahkan lagi Ibu? Mungkin kayaknya masih banyak kebingungan begitu kan, gitu? Boleh ditambahkan lagi silakan. Bisnisnya mau ngomong kayaknya ini lucu gini. Monggo, atau yang baru-baru ini boleh. Ini baru-baru sangat respect dengan yang beliau-beliau senior gitu. Masya Allah, beri kesempatan pada beliau-beliau gitu. Saya masih amatir nih gitu. Monggo boleh Ibu, silakan. Kira-kira bagaimana gitu? Restitusi silakan. Monggo.
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya tanya, tadi ibu menjawab apa karena ini? Oh betul nggak? Karena apa di? Bu Kori karena apa bu? Bu Mariam karena apa? Bu Emi karena apa? Apa karena si Kimet yang dijual oleh door prize? sedikit memahami. Karena paham ya? Karena paham ya? Tidak ada unsur karena sticky note? Tidak. Karena door prize juga? Door prize bukan tas Louis Vuitton. Bukan sih ibu, bukan. Tapi saya pakai. Hermes. Kresek tuh. Hermes. Saya jadi ingat kalau jangan bilang Hermes, saya lagi Hermes di sini. Jadi bukan gitu, karena memang karena apa itu? Berbagi ilmu luar biasa. Berbagi pengalaman betul, berbagi ilmu, berbagi pengalaman apalagi ibu. Ada mungkin hal yang kita bisa mundurkan lagi sebelum berbagi ilmu, sebelum berbagi pengalaman ada apa di sana? Ada? Ya. Ini ada nggak ya? Di sini nggak ada ya? Dan Lebih banyak lah. ingin tahu lebih banyak. Betul. Kan belum tentu yang kita sampaikan itu benar ya. Siap. Jadi kita sharing, berbagi sehingga ada Masukan dari yang lain. refleksi, masukan saran di bisa refleksi gitu, refleksi. Saya nambah. Siap, Mungkin ini apa ya? Kita memanusiakan manusia ya. Wah, Jadi makasih langsung jempol. Langsung siapa itu jempol. manusia, nggak perlu kita hukum. nggak Dari perlu. PMM juga. Dari PMM juga kan seperti Bu. Oh, enggak, kalau Hasil yang PMM kita juga ini. gimana? Kan Benar, mungkin gitu. saya sudah hampir pensiun ya. Waduh, Jadi sudah punya pengalaman. legend, asli legend ini luar biasa. Banyak pengalaman. Iya. Seperti kodrat manusia lah. Ajarannya Ki Hajar Dewantara kan begitu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Aduh, saya sepertinya begini Bu sudah. Suhu nih, kasih jual kalau gitu. Monggo. Mariam. Bapak Guri. Juga ditanggi. Luar biasa lah. Mau bisa dibicara dengan Bu Kris tadi. Sudah memberikan sarannya. Tadi belum ya siap. Oke. Aman masih banyak Bu nih, Bu masih banyak. Tapi rotinya saja. Aman kali ini. Sudah di sebelahnya Bu, sudah di sebelahnya. Kalau mau menerima hukuman langsung di depan boleh Bu. Sampai di bawah sebelahnya itu Bu. Sebenarnya udah mulai paham ya, nice sih, luar biasa. Oh keyakinan keras. Betul sekali. Karena kita sudah paham tentang hukuman, paham tentang penghargaan, kemudian lanjut ke restitusi, baru kita bagaimana menerapkan di kelas. Dengan cara apa? Ini dulu. Keyakinan kelas. Monggo. Silakan. Apapun yang Anda ingin sampaikan boleh. Bebas. Masih banyak skill saya. Kameramen juga mau jawab monggo. Silakan. Yang kelas. Siap, monggo. Coba saja nih. Siap, boleh, Bu, boleh. Kalau menurut pemahaman saya itu lebih ke kesepakatan dengan anak-anak ya. Jadi biar anak-anak itu juga bisa urun rembuk dalam hal tata tertib yang harus diterapkan di kelas. Sehingga Siap. ketika dia melanggar, kita tinggal menunjukkan saja ini yang sudah kita sepakati di awal. Siap, utang dulu buat bubar ya. Jadi, betul. Sarang-sarang nih dengan siswa begitu ya. Iya. Dengan siswa kita buat sama Iya. siswa begitu. Iya. Jadi bukan kita yang diktator harus begini, tapi siswa yang munculkan begitu loh. Iya. Nah, sama seperti disampaikan oleh Bu Dia. Iya. Apa tuh Bu Dia, Bu Umi tadi juga luar biasa. Kayaknya memang sudah terkorelasi dengan penyampaian Bu Maria, betul ya? Luar biasa. Penambahan lagi monggo tentang yang kelas harus seperti apa mungkin, atau nggak harus seperti apa juga monggo bebas. Monggo siap. Ujian. Oh Bu Dia. Keyakinan kelas itu sumbernya memang dari siswa semuanya. Kalau saya ya, jadi saya nggak pernah memberi instruksi kepada anak-anak, cuman kita hanya kembali ke tata tertib sekolah. Sampean harus bagaimana? Jadi bukan kita yang memberi masukan, tetapi mereka Memunculkan ya, gagasan gitu. kita gali Betul. apa. Mungkin sama kayak stimulus Bu.
Terus, Budi ya? Iya. Seperti memberi stimulus begitu ya? Iya, jadi Siap. kita memberi motivasi dulu, terus ini piye ki enake gitu. Siap. Jadi, Mantap sehingga sekali. anak-anak itu Iya. mereka punya usul banyak hal dan kita yang memoderatori ya kalau saya gitu. Jadi kita yang memoderatori ini sebaiknya yang ini. Kalau yang ini nggak cocok ya nggak usah kita pakai. Mantap sekali, kita untuk Bu. Baik, saya rasa bisa langsung jelas gitu tentang kayak kelas. Lanjut ini bagian saya yang terakhir ya, ini kebutuhan dasar manusia. Semerap dia kebutuhan dasar kita nggih. Itu bisa dibeli juga. Nah, penugasannya adalah ibu-ibu monggo. Ada orang satu nggih. Tulis kebutuhan dasar apa yang menurut jenengan paling butuh banget. Jadi kebutuhan dasar mana yang sekiranya ibu-ibu ini satu aja nggak dipilih nggih. Satu kemudian rasanya apa? Mana ya kebutuhan dasar 5 ini yang saya betul-betul pengen banget rasanya apa? Monggo. 1 menit saya tunggu. Kebutuhan dasar manusia. Yang utama dulu ya. Kebutuhan yang Oke, yang paling utama menurut jenengan. Ada 5 di sini. Ada 5. Ibu-ibu bebas kan milih kamu dan muslim uji apa milih kesenangan. Mungkin kalau anak milih kebebasan. Pilihnya 5 ini. Iya, Satu. Iya, siap. jangan keluar dari pilihan ini. Betul. Ada kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Iya. Ada yang gini, bertahan hidup sudah selesai, karena sudah mampu, kita semua kan sudah tidak butuh nih. Berarti butuh yang apa? Kita cari Kesenangan, bertahan Kasih sayang kayak kebebasan. Jangan lupa ya alasannya. Oke, siap ya. Penugasannya akan dikumpulkan di sesinya Pak Ajib nanti penugasannya ya. Siap. Dipilih mana dulu kemudian alasannya kenapa? Monggo. Nanti pengumpulannya di Pak Ajib ya penugasannya ya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian sesi saya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. terus dikasih Alasan betul. Dipilih dulu kebutuhan dasar ini, dipilih satu Bapak Ibu ya. Kemudian dikasih alasannya kenapa jenengan lebih memilih tersebut. Satu mau loh ya. Satu. Paling butuh yang paling butuh. Betul, yang paling mana? Baik ya, saya akhiri ya Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti untuk penugasannya dikumpulkan di sesi Pak Ajib gitu ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebih saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu ya ini ya. Nah, ini bapaknya di sini masalahnya. Saya akan menyemangati. Saya akan bilang tepuk semangat. Tepuk semangat. 2 kali. Semangat. Gitu ya. Apakah bisa? Bisa. Tepuk semangat. Sekali lagi. Oke. Tepuk semangat. Oke, kasih tos dulu. Ibu tadi sudah dikasih tugas sama Bapak Nuri itu terkait dengan kebutuhan hidup ya. Saya akan bacakan satu saja Pak. paling banyak ini kasih sayang. Oh, paling banyak kasih sayang. Ya, saya bukan kasih sayang. Ya memang di SMK ini memang kurang kasih sayang ya. Karena lebih banyak sehingga mencari kasih sayang. Ya udah tidak apa-apa, memang kasih sayang itu kebutuhan utama. Terkadang cinta itu tidak butuh materi, tapi butuh kasih sayang. Ya materi juga ya. Bagian dari kasih sayang itu. Jadi tidak apa-apa. Nah, ibu saya lanjutkan ya. Intinya semuanya pasti itu menjadi kebutuhan utama. Ya, kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan.
Siapa sih yang hanya harus di rumah terus, kan sekali-sekali mau jajan ke pasar Jagung, cari penyetan, ya kan? Kuliner itu pasti. Sekarang yang akan saya sampaikan terkait dengan 5 posisi guru, 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi kita sebagai guru ini mempunyai 5 posisi, Bu. Yang pertama apa? Yang pertama itu penghukum, ya, ngeri, sangat itu penghukum. Yang kedua pemberi rasa bersalah. Nanti akan saya praktekkan saja. Nomor 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajerial. Bagaimana penghukum itu? Yang kita fokuskan hanya di sini, Bu. Guru berbuat, nanti dampaknya apa? Kita nggak usah kesini dulu. Dari guru berbuat dampaknya apa? Contohnya, ketika masuk di penghukum, apa yang diperbuat guru? Menghardik, berkata-kata keras, ya, sehingga berdampak pada siswa apa? Menjadi agresif, menjadi lebih berani, ya, takutnya hanya pada satu orang, yang lain tidak. Dampaknya di sini. Terus bagaimana untuk yang membuat rasa bersalah? Guru berbuat bagaimana? Menceramai, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, sehingga berdampak pada siswa bagaimana? Merasa gagal, hidupku sudah gagal, hancur berkeping-keping. Misalnya seperti itu, wes. Seakan-akan matahari sudah tidak terbit lagi. Nah, ini ya, guru ini pembuat rasa bersalah. Yang nomor 3 sebagai teman. Nah, bagaimana posisi guru sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid, seperti mitranya, seperti temannya, dia teman sebangkunya, dia itu menerima saja mendengarkan cerita-cerita. Dampaknya apa? Dia akan tergantung. Nanti siswa akan tergantung. Aku enggak dengan Pak Zuhar, saya enggak dengan Bu Sumaiyah, saya enggak bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi akan tergantung. Yang nomor 4 sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu bagaimana? Guru ini berbuat menghitung dan mengukur. Observer. Sampean buat masalah ya. Kok gak ya monggo sakar karpe kan gitu ya. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, sehingga anak itu seperti umbaran, ya, kebebasan yang luar biasa, tidak mengetahui karakternya, posisinya kemana nanti. Yang terakhir adalah manajerial. Nah, di sini posisi guru adalah apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dampaknya bagaimana. Nanti siswa bersama guru akan melakukan evaluasi. Bagaimana sih menjadi siswa yang baik? Ini secara teoritis, Bapak, Ibu-ibu. Saya akan praktekkan bagaimana cara penerapannya ketika penghukum. Saya contohkan misalnya Bu siapa? Belok. Coba di sini belok. Nah, nanti saya kasih reward. Nah, ini misalnya belok datang masuk lab telat dia. Coba dari sini. Saya gurunya waktu itu. Ya. Salam. Elo, kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, meletus kayaknya. Saya nggak mau dengar banmu tuh meletus. Kemarin ban bocor, sekarang ban meletus. Kamu setiap hari melakukan kesalahan. Sekarang saya minta kamu harus lari lapangan 7 kali. Maaf Pak. Wes, nggak ada maaf bagimu. Ya. Kamu 10 lagi. Pak, guru saya nanti. Nah, ini adalah contoh bagaimana posisi guru sebagai penghukum. Jadi one way, satu arah. Tidak ada siswa ini bagaimana baiknya. Jadi seakan-akan kita yang mengendalikan. Nah, itu penghukum gitu, ya. Jadi ini kurang pas sekali. Sekarang yang kedua, membuat rasa bersalah. Masuk lagi belok. Tidak tahu ceritanya, timunya seperti ini. Waalaikumsalam. Kenapa kamu terlambat, Elo? Maaf Bapak, ban saya meletus. Meletus lagi. Banmu itu ada berapa toh, Mbak Elo? Ada 5. Oh iya. Kamu itu loh, setiap hari membuat susah hati. Ya, kamu itu seakan-akan itu sudah
sumpah guru sudah kamu melakukan banyak kesalahan yang berulang-ulang. Terus kamu bagaimana sih ke depan? Bagaimana masa depanmu nanti? Mau jadi apa? Kamu mau jadi apa nanti ke depan? Mau jadi apa kamu? Ayo pikirkan. Nah, ini adalah ibu-ibu contoh dari ketika guru itu membebankan semua masanya pada siswa. Masalahnya di siswanya. Jadi dia tuh merasa bersalah yang paling dalam. Seperti udara itu membeli. Nah, ya seperti itu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Elo. Yang ketiga, saya akan berganti partner. Ini yang teman. Nah, Busung sini Busung. Saya mencari teman yang agak. Nah, bawa buku Busung. Teman ya. Coba Busung masuk. Siapa? Kamu kerjakan bukan nggak hari ini Sum? Kan murid saya. Kan murid saya. Kamu tahu nggak Sum? Nilainya itu mau mendekati KKN semuanya. Kamu di rumah juga ada pacar. Terus kamu katanya sudah punya pacar. Sudah ya. Nah itulah yang membuat nilai itu menurun. Ya, jadi kamu harus tahu ini mana pacaran, mana belak. Bisa berubah nggak? Ini adalah contoh dari guru menjadi teman. Jadi Busung ini bisa bersharing dengan gurunya. Pak, saya itu seperti ini, curhat ya. Seperti di Mama Dede gitu. Curhat dong, Ma. Gitu ya. Ma ini kan guru ya. Oke, Busung, terima kasih. Yang sampai di sini paham nggak Bu ya? Sama keluarga ya. Yang keempat ini pemantau ya. Pemantau ini coba Bu Bistri berkenan? Oke, Bistri. Ayo Bistri. Masuk Bistri. Jadi pensiun jelek Sri. Salam. Kamu dari mana sih waktu lah? Dari Kamlin. Udah kamu duduk. Oh, bisa kan? Ya. Ya. Kamu nilaimu bagus apa enggak? Bagus Pak. Kamu kan enggak masuk ya? Enggak Pak. Ini contoh penerapan pemantau. Hanya sebatas komunikasi tapi pasif. Ya. Tidak mau mengerti posisi kondisi siswanya. Yang penting hanya bertegur sapa, saya itu saja. Ada masalah ya diselesaikan sendiri. Jadi guru hanya ya melihatnya saja. Sampai urip kena gak urip ya. Ya, ini contoh yang ekstrimnya seperti itu. Yang terakhir manajerial. Nah, manajerial ini akan saya panggil yang sebaya dengan saya. Yang sebaya dari perkantoran siapa di sini? Bu Kori. Saya sebaya dengan Bu Kori ya boleh dong. Sini Bu Kori. Kok gak sebaya ke Bapak aja, Rek? Ya, saya sebaya ya Bu Sasi. Kayaknya ini ibu pintar ya kok ini loh. Saya Bu Kori. Sejak saya tidak punya pilihan. Ayo Kor. Ayo Bu Kori. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kamu hari ini kok cantik sekali ya Bu Kori ya. Kemarin saya coba Bapak lihat ya. Ini responnya bagus ya. Terus ya dengan sudah sesuai. Kamu kalau di rumah belajar apa enggak? Mau belajar. Belajar ya. Sampai jam berapa kamu belajar? 12. Kamu udah punya masalah enggak? Nanti masalahnya itu seperti apa? Seperti apa ya? Ibu-ibu dalam posisi sebagai seorang manajer di sini erat kaitannya komunikasi yang aktif antara dari siswa dengan gurunya. Ya, tidak hanya seputar masalah,
masalah pribadinya, tapi yang bersangkutan siswa ini bisa menceritakan terkait dengan kegiatan pembelajaran atau yang ada di lingkungan sekolah maupun rumahnya, sehingga siswa lebih open mind, kalau bahasanya Pak Yola itu open heart, ya, sehingga menjadi apa, situasi kelas yang apa, bagaimana kemarin Pak Yola itu pembelajaran yang student will be, ya, siswa yang berbahagia atau menyenangkan. Oke, Bu Kali bisa duduk. Ibu-ibu, tadi sudah saya demonstrasikan terkait dengan 5 posisi kontrol, ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan sebelum masuk ke materi sebelumnya? Oh iya, nanti di sesi tanya jawab ya. Oke, di pending dulu. Terakhir di sini Ibu, saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Kemudian disampaikan Pak Nurul tadi, memang kalau bacanya agak belepotan bukan saya. SSS kesawen akhirnya sekarang mulai sudah familiar, ini adalah segitiga restitusi, di mana ini adalah sifatnya adalah bagaimana guru ini bisa berkolaborasi dengan siswa, ya, berkolaborasi ketika apa, siswa itu terjadi permasalahan, ya, siswa ada masalah dengan teman, masalah dengan guru, dengan orang tua, ini guru akan hadir, ya. Bagaimana siklusnya? Siklusnya yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita menyelami posisi anaknya. Apa kata-katanya? Kalau anak berbuat salah, tidak langsung kita, oh kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu. Tapi kata-kata yang disampaikan adalah, ya tidak apa-apa, memang semua manusia, orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Salahnya bagaimana, solusinya bagaimana. Ini kita menstabilkan, biar apa? Emosi dari siswa tidak naik, ya, dia tidak frustasi. Kita stabilkan identitasnya, ya, kita menyelami bagaimana kalau kita di posisi siswanya itu. Yang kedua apa, setelah menstabilkan, kita tarik ke validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan kira-kira kalau kamu seperti ini salah apa benar, biar anaknya yang menyimpulkan, ya, biar anaknya menyimpulkan sendiri. Oh iya Pak, saya yang salah Pak. Jadi tidak boleh ada guru yang berkata-kata kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu, ya. Ini termasuk menghati, apalagi dengan ekspresi dan intonasi yang tinggi. Jadi kita lakukan upaya-upaya itu pendekatan. Kalau kita terlalu banyak mempressure, menghadik, anak tidak akan berubah secara instan, ya. Yang dimunculkan adalah anak menjadi apa? Agresif, akan mencari pelampiasan di luar. Orang akan takut sama Bu Mariam saja, tapi tidak takut dengan yang lain. Iya kan, ibu-ibu? Kalau di sekolah harus gini. Ternyata kalau sudah tidak ada, baju dikeluarkan, sepatunya merah. Nah, ini pentingnya restitusi. Jadi kita menyadarkan dulu anak itu. Memang ini prosesnya tidak instan. Prosesnya enggak 1 tahun, 2 tahun. Ini merubah suatu keadaan itu enggak secepat itu. Tapi bisa mulai kita biasakan dari sekarang. Kita enggak boleh terus kalian itu malu-maluin. Misalnya ya, setiap hari berbuat salah seperti gini. Itu pun anak-anak akan apa? Masuk dari kiri, keluar kanan, sudah. Selesai bubar kanan ya sudah. Berbuat masalah lagi. Tapi kalau kita melakukan pendekatan restitusi, kita ambil satu-satu itu, atau kita kelompok, kita berikan kesadaran pelan-pelan, ya, bagaimana kita berbicara dari hati ke anak-anak. Itu memang banyak orang akan mensepelekan, tapi ini adalah jurus yang strategik yang bagus sekali, karena ini akan berjangka panjang. Ya, kalau jangka pendek mungkin hukuman menjadi solusi, tapi kalau jangka panjang kita menggunakan segitiga restitusi. Tepuk tangan untuk segitiga restitusi. Kita sudah menyampaikan tentang validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan, kita menanyakan ke yang bersangkutan, ini kira-kira benar atau salah ya. Kalau dia pasti akan mengungkapkan, iya Pak, saya berbuat salah, Pak, saya gini. Dia menyadari. Setelah itu terakhir dikembalikan keyakinannya. Ayo kira-kira Mbak, Mas,
sampai melanggar tak terkait dengan keyakinan yang sudah kita buat. Seperti itu. Karena apa? Keyakinan ini yang buat adalah siswa. Yang memprakarsai juga siswa. Guru hanya apa? Memfasilitasi, ya, berkolaborasi, melakukan pendampingan, terjadilah kesepakatan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ketika menstabilkan, kata-katanya di sini nih. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, ini menyadarkan biar sama-sama kita itu diorangkan. Kita sejajar. Ya. Bagaimana validasi tindakan yang salah di sini? Kamu tentu punya alasan mengapa itu kamu lakukan. Misalnya itu anak itu merokok. Kenapa sih kamu kok merokok? Saya kalau tidak merokok itu tidak enak, Pak. Nah, baru nanti kita kasih solusi. Di mana di sini nanti? Keyakinannya kalau merokok di sekolah itu boleh merokok. Sehingga anak ini akan menjadi bukan takut, tapi anak ini akan menjadi apa, Bu ya? Sungkan ya. Sungkan itu posisinya lebih dalam daripada takut. Kalau takut mungkin dalam hatinya. Iya. Ya, kalau sungkan itu kalau Pak ini sungkan ya kalau Pak Zuhan dengan kebutuhan ya. Kan seperti itu. Jadi itu bisa akan berdampak ke teman-teman yang lainnya. Tapi ketika hukuman, ayo kamu rokok ke sini. Nanti kalau sudah orangnya yang menghukum itu beli makan keluar, dia akan apa lagi? Karena orang yang dianggap punya power sudah keluar. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diseminasi kami tentang budaya positif, ya. Ini sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanya? Oh, tadi ada yang ditanyakan ya. Apa bedanya posisi teman dan manajer? Nah, langsung saja Pak Nuril atau Pak Zuhan? Bapak Zuhan, Bapak Zuhan, silakan Bapak Zuhan. Yang jelas Sini Pak, sini Pak Zuhan. Nah, sini. Sebagai teman, rasanya seorang guru itu memang harus jadi teman, iya, tapi tanda kutip tidak boleh terlalu dalam. Ya, dalam posisi wajar kewajaran, dia tidak boleh nanti kalau ketemu langsung, nah, itu nggak boleh. Maksudnya seolah-olah CS gitu loh. Tetap harus ada mana guru mana siswa. Itu bahasa ya. Ada tetap ada batasannya. Begitu pula ketika guru cewek dengan cowok, gurunya masih muda, siswanya itu juga biasanya kan menurut saya agak anak itu apalagi gurunya agak looknya agak wow, biasanya pasti ada. Itu juga harus bagaimana membatasi pada intinya menyetarakan iya, tetapi tidak boleh lebih, masih harus koridor guru dan siswa. Untuk manajerial, guru tidak bisa ini apa mengatur siswa itu tidak bisa, tetapi menstimulus bisa. Nah, posisinya harus kita adalah menstimulasi. Iya, dalam tanda kutip kita kan dalam koridor juga yang positif, hal-hal baik. Kurang bisa. Kalau memanage anak kamu harus seperti ini nggak bisa. Kita menstimulus, iya bisa. Iya. Itu kurang bisa manajerial. Nah, nanti arahnya juga manajerial ini kenapa di pendidikan guru pendidikan ada 5 posisi kontrol tadi manajerial itu biar nanti ketika Nuril, Pak Ajib, saya ketika menjadi sesuatu yang di atas itu kita bisa tahu posisi kita, tahu dasar-dasarnya, kita tidak boleh seperti ini gitu. Jadi kita harus ada posisinya dengan bawahannya. Kalau guru dengan siswanya gitu. Paham nih? Paling Bapak Ibu sudah paham juga. Otomatis mungkin ya dengan slide itu kita nanti biar jadi orang itu kemanapun jalan itu enak pada intinya seperti itu. Karena kita sudah tahu posisi kita masing-masing. Dan juga tidak boleh ketika di atas terlalu wow dengan bawah juga sebenarnya barang bagus. Karena seolah-olah tawaman ya sampai CS itu nggak boleh sebenarnya juga karena ada batasan koridor. Ketika di luar is okay. Maksudnya tanda kutip sudah lepas baju kedinasan, oke. Tapi kalau di dalam ya harus ada itu benar. Iya, menjaga ada batasan-batasan yang layak. Pak Nuril tambah. Ya, kalau saya pribadi tadi sudah saya sampaikan ya sekilas ya. Jadi bagaimana strategi Bapak Ibu untuk menyentuh hati anak masing tadi ya. Nah itu kan
pribadi masing-masing begitu. Mungkin kalau kita mengambil posisi manajerial tapi memungkinkan kita untuk menjadi seorang teman tersebut, ya monggo diambil. Tapi sekali lagi memang kita jadi seperti itu sih. Jadi sekali lagi kami tidak melakukan seperti ini mboten. Jenengan kiambak-kiambak yang bisa menemukan Solusi di masing-masing betul. karena jadi di anak. Betul Bu Grace. Karena penyakitnya anak itu macam-macam. Iya. Tidak boleh dipukul panas, kasih paracetamol semua belum tentu kan. Betul. Kalau misalnya panas, oke, tapi nanti kan ada dan indikator yang lain kan kita tidak tahu. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Atau review juga boleh Pak Jin. Refleksi, Refleksi. ini refleksi. Revisi. Dari yang kita sampaikan mungkin ada refleksi dan umpan balik ya, Iya. Bapak Ibu. Nanti untuk sebagai untuk kita pada intinya di sini adalah untuk sebagai CGP nanti kita karena hubungannya nanti kita untuk diri kita dan kita budayakan positif kita sebarkan kepanjangan semua dan saling ini kolaborasi. Oke, Dia Ibu. sudah mau ngomong nih. Ibu-ibu, ini sessionnya Dia adalah refleksi ya. Refleksi ini saya minta ibu-ibu untuk menyampaikan apa yang kami sudah sampaikan ini kira-kira refleksinya seperti apa. Singkat saja Tentang budaya tentang positif. budaya positif. Silakan. Iya, silakan. Kemudian Silakan. Kayaknya kalau ilmu itu sudah kita punya Pak ya. Bibi. 90% mungkin itu amalnya Pak. Aplikasinya. Iya. Nah itu yang benar. Iya. Jadi kalau kita punya ilmu itu gampang, kita belajar itu gampang. Tapi untuk melaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya, nah itu yang berat. Monggo bapak-bapak CGP itu menjadi apa ya? Inspirator. Iya, Tapi sebagai tinggi. inspirator Inspirator atau mulai dari penggerak, menggerakkan kita supaya ayo kita lakukan gitu. Ya, Karena terima kita kasih. butuh. Einstein pun juga. Oke, terima kasih. Kemudian ya sudah kita dengarkan ya terkait dengan masukan dari budaya. Satu lagi tadi sudah dari ibu-ibu, sekarang yang dari yang muda-muda. Ayo, Bu Sasi, boleh Bu Sasi? Apa refleksinya? Refleksinya untuk pertemuan kita kali ini kan membahas tentang budaya positif ya. Iya. Mungkin dari apa materi yang sudah Bapak tadi sampaikan menjadi hal-hal baru bagi kami untuk bisa maksudnya ternyata kalau kita punya masalah dengan anak seperti ini kita harusnya seperti ini. Jadi kan tadi ada seperti ada masukan, ada refleksi, ada tidak lanjut gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya jadi ada penemuan-penemuan baru atau apa pengetahuan-pengetahuan baru bagi kami. Terima kasih Bu Sasri. Terima kasih. Saya berbagi insya Allah. Nah, ini betul benar disampaikan Bu Dian dan juga Bu Sasi, memang secara teori sudah dapat semuanya, saya pastikan itu. Tapi penerapannya yang ini nanti bisa kita sampaikan, kita kolaborasikan dengan seluruh yang ada di SMK Mujagung. Biar semuanya merata, pengetahuannya juga sama, sehingga kalau kita berjalan bersama-sama ini juga enak, biar lebih kuat. Tapi kalau yang hanya tahu hanya beberapa orang, kalau mau menggerakkan ribuan siswa juga kesulitan pastinya. Ya. Tahu nggak Zan? ada lagi mungkin satu lagi. Buman? Bu Maria, refleksi? Boleh monggo? Sebagai penutup, closing? Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya sih mestinya ya, kegiatan-kegiatan seperti ini inspirasi itu tidak hanya perwakilan, tapi keseluruhan. Karena saya yakin semuanya butuh, terutama untuk disiplin positif ini. Karena tidak semuanya meskipun paham seperti yang disampaikan Bu Dian, secara kita tahu secara teori, tapi penerapannya, ya penerapannya. Kalau pas bersama-sama itu kan, ayolah, kita jangan apa ya membiasakan diri kasarane untuk memberikan hukuman kepada anak sehingga anak itu justru tidak membuat jerah tapi semakin ada jarak dengan kita. Iya. Meskipun kadang-kadang Pak nyun sewu berdasarkan pengalaman, kadang-kadang anak dihukum kalau hukuman kita itu bukan atas dasar kebencian kepada siswa. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang legowo karena kalau dia salah. Iya, Ada betul. yang begitu juga. Nggih. Sudah? Mungkin itu cukup. Terima kasih. Nggih. Ya. Closing, Mas. Ibu,
sebelum ini kita tutup, kita yel lagi ya guru penggerak ya. Kalau nanti tergerak berarti membuka dari tergerak, terus bergerak, ya. Tergerak dari hati berarti gini, ya kan? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke ya. Coba kita coba ya Pak Zuhad ya. Salam guru penggerak. Ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semekanmu Setia. Semekanmu Setia. Semekanmu Setia. Demikian dari kami, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.